Guru saya Ustadz Mangesti Waluyo, yang saya hormati, yang dimuliakan Allah seluruh jamaah yang hadir. Bersyukur pada Allah kita diberikan keringanan hati, waktu untuk bersama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lana fil bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu kanat lahum, pasti bagi mereka itu masuk surga. Surga Firdaus. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak akan keluar. Sudah PW, kalau orang anak muda udah PW, udah enak posisinya. Karena nggak ada lagi yang lebih nikmat kecuali surga Allah SWT. Kita bangun pagi, kita wudhu, kita sholat, kita ke masjid, kita beramal soleh, kita membuktikan iman kita kepada Allah SWT. Kita sedekah, kita menyiapkan acara kegiatan ini, Pak Mangesti persiapkan, teman-teman bergabung bersama, juga narasumber menyiapkan materinya. Itu adalah amal soleh yang dicatat Allah sebagai kebaikan, sebagai pemberat timbangan kita nanti insya Allah di akhirat. Bahkan kalau kita tersenyum, silaturahmi, itu juga sudah masuk amal soleh. Jadi sederhana aja, kita orang Islam ini, kalau kita beriman, beramal soleh, pasti kita masuk surga insya Allah. Dengan izin Allah SWT. Kita pergi haji, kita umrah, juga amal soleh. Jadi sangat luas. Apapun yang kita buat karena Allah, dengan cara Allah, tujuan karena Allah, tentu akan dicatat Allah sebagai amal soleh. Sebagai password untuk masuk ke dalam surga Allah. Demikian pengantar dari saya bukan yang paling berilmu di sini, saya bukan yang paling pandai, saya orang sederhana saja. Saya dapat tugas dari Ustadz Mangesti untuk menggantikan penceramah yang berhalangan hadir pada hari ini. Karena bidang saya tentang tulang dan sendi, jadi saya bicara tentang kesehatan tulang dan sendi, khususnya topiknya terkait dengan sebentar lagi kita pergi haji insya Allah. Sebagian besar jamaah kita pergi haji. Tadi Ustadz Mangesti bilang sudah 24 Mei ya. 24 Mei. Ya, itu sudah masuk rombongan pertama. Dan luar biasanya tidak ada pembahasan umur ya, kecuali anak-anak 12 tahun. Dan ada juga jamaah yang sampai 105 tahun, Masya Allah. Saya sebagai dokter tidak pernah menghambat. Silakan, karena pergi haji itu adalah rukun Islam. Dan banyak juga jamaah yang bahkan memang sudah siap untuk meninggal di tanah suci. Itu adalah keyakinan, tidak bisa dihalangi. Tugas kita sebagai dokter, bagaimana kita mempersiapkan mereka agar bisa menikmati ibadah itu secara menyenangkan. Takdir Allah tentu kita tidak tahu, kita memberikan pada baik. Jadi kalau saya praktek, dok saya mau umroh, oh ya silakan, kalau saya periksa, saya siapkan, saya doakan, mudah-mudahan ibu nanti sukses, lancar, diterima Allah ibadahnya. Kalau itu prinsip saya sebagai dokter. Saya nggak pernah menghambat orang yang mau umroh pergi haji, tapi saya membantu mereka agar mencapai kondisi yang optimal. Sepanjang itu tidak dilarang oleh negara, tidak dilarang oleh pemerintah setempat di Saudi Arabia. Dan sekarang COVID sudah dianggap reda, jadi sekarang tidak ada pembatasan. Tentu saja jamaah kita semakin memuncak ya. Saya dengar 65% daripada jamaah haji kita itu adalah usianya 65 tahun ke atas, Pak Mangesti. Iya, betul. 65% jamaah haji itu usianya lansia, 65 tahun ke atas. Luar biasa. Bahkan ada yang usianya sampai 105 tahun. Nah, apa tugas kita sebagai orang kesehatan? Tentu kita mensupport mereka. Dan kita tentu patut berterima kasih kalau Badan Pengelola Haji memang memberikan perhatian khusus kepada para jamaah haji lansia.
dan mereka membuat program haji ramah lansia. Itu suatu hal yang patut kita apresiasi, karena memang tentu berbeda. Beberapa orang mengatakan pergi haji kan seperti traveling biasa. Tidak, traveling biasa dengan pergi haji berbeda. Berbeda karena semangatnya berbeda. Yang kedua juga situasinya. Jadi kondisi yang sangat kolosal, dan itu sangat berbeda dengan psikologis kondisi sehari-hari. Oleh karena itu butuh adaptasi, persiapan rohani, fisik, dan sebagainya. Saya tidak menyoroti yang umum, saya hanya membahas apa yang saya ketahui dalam bidang saya. Demikian, izinkan saya mau share screen, Ustaz. Mungkin sudah terlihat ya Ustaz ya? Sudah. Baik. Ya, ini tagline-nya dari semoga Allah berikan pahala yang melimpah pada Ustaz kita Semangesti yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini, dan semua pada jamaah yang memberikan waktunya untuk bersilaturahmi bersama kita. Tentu saya tidak menggurui, saya ingin sharing saja. Nanti mungkin saya juga mendapatkan masukan-masukan dari para jamaah sekalian. Baik. Tentu semua orang pergi haji. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu sudah kita tanamkan dari hati kita. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang kepadamu ya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan orang akan berjalan dengan jalan kaki, dengan naik kuda tunggangan dan sebagainya. Kenapa? Karena ini pilihan spiritual yang paling besar di dunia. Karena kita menuju kepada Allah, pada rumahnya Allah, kepada tempat situ kita mendapatkan ajaran Islam, tempat Rasulullah SAW mengembangkan berdakwah. Di sana kita mendapatkan banyak siraman spiritual, semangat dan sebagainya. Jangan lupa haji itu memberikan kontribusi positif buat negara kita. Banyak dengan pertemuan itu kita mendapatkan pembelajaran dari teman-teman itu. Oleh karenanya saya sangat gembira kalau saya praktek ada pasien saya, dok saya mau pergi haji, saya udah lansia. Oh nggak apa-apa, bismillah, nanti kita cek dulu, kita siapkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi saya mau sharing saja pengalaman saya sebagai dokter dalam konteks teman-teman jamaah yang mau pergi haji. Ya, biasanya memang butuh waktu. Kita bersyukur, kalau dibanding dulu kan, kalau nggak salah naik kapal laut 3 bulan ya Ustaz Mangesti ya. Iya. Sampai ada kisahnya oleh Buya Hamka ya, dibuatkan novelnya kan. Iya betul. Di bawah lindungan Ka'bah kan gitu. Kemarin kita nonton film Hamka ya, Buya Hamka. Nah sekarang kita naik pesawat saja sekitar 9 jam bisa langsung ke Madinah insya Allah, dan kita bermikot dan sebagainya ya. Jadi nah ini langsung konteks ke materinya. Ada juga baru kebetulan saya dapat pesawat yang datangnya menjelang subuh. Ya udah kita sholat subuh di Madinah begitu. Pakai sendal ya dok? Iya, saya pakai sendal aja. Sendalnya ini sendal yang nyaman buat saya. Ini bukan sendal baru, sendal yang nyaman. Biasa saya pakai di kamar bedah. Saya pinjam aja, saya pakai karena saya nyaman dengan ini. Berdiri lama nggak apa-apa, jalan nyaman. Jadi intinya gunakanlah sesuatu yang nyaman buat Bapak Ibu sekalian, yang memungkinkan kita bergerak dengan seimbang, lancar, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Khususnya pada lansia suka terjadi keluhan di bawah tumit ini, gitu. Ya, kita sholat subuh di Madinah dan selanjutnya, dan jangan lupa juga bahwa pengelola haji di Tanah Suci sudah sangat memperhatikan khususnya untuk kaum disabilitas dan lansia. Jadi ada tanda-tanda khusus. Nah kita yang nggak lansia jangan ngambil tempatnya lansia ini. Cara masuknya tempatnya dikhususkan. Jadi mereka memang sangat serius untuk menyenangkan. Karena haji itu adalah kewajiban ya bagi yang mampu. Jadi semua orang menabung dan sebagainya untuk bisa pergi haji. Dari berbagai macam penjuru, kita silaturahmi
dari Rusia dan sebagainya. Bahkan kita dapat teman baru ya dari berbagai negara. Jadi mereka sudah sangat memperhatikan supaya setiap orang yang berbeda-beda karakteristiknya itu bisa menikmati umroh dan haji dan secara menyenangkan. Setelah kita selesaikan ibadah kita Madinah, kita pindah. Ini kita contoh saya saja pindah ke Mekah ya. Nah sekarang dulu kita naik bus ya Pak Ustadz ya. Sekarang kalau mungkin kan kita ada moda transportasi yang baru. Saya mau coba aja menikmati pada waktu itu dan naik kereta cepat ya dari Madinah ke Mekah, luar biasa. Ini juga amal soleh. Ya seandainya pencipta, kreator, desainer kereta api cepat ini seorang Muslim, tentu sudah tidak terhitung ya amal soleh dia di mata Allah. Karena dia memudahkan jamaah haji untuk sampai ke tanah suci ke Mekah. Jadi yang dulu naik bis berapa jam tuh Ustaz? Sekitar 6 jam ya. 6 jam. Ya. Sekarang dengan relax kita naik kereta cuma 2,5 jam. Relax aja. Enggak, saya mau naik bus aja dok. Ya nggak apa-apa. Tapi kita ingin menikmati juga cara modus yang lain. Jadi amal soleh manusia itu selalu memperbaiki kehidupannya agar kita ibadah itu menyenangkan. Kan tujuan kita hidupnya adalah beribadah. Kan? Wa ma khalaqtud jin wa ins illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Jadi ilmu kita, ya teknologi kita, kemampuan kita, uang kita itu kita habiskan untuk ibadah kepada Allah. Itu aja. Tentu banyak para jamaah dari berbagai negeri, nggak masalah. Apapun dia keluarkan, resources dia, yang penting bisa ibadah kepada Allah. Salah satu ibadah adalah haji dan umroh. Jadi mereka menikmati saja. Nah, untuk kegiatan itu ada tawaf ya. Bagi yang sehat, kita bisa pilih di bawah atau di atas ya, Pak Mangesti. Saya pernah coba nih di atas 1 jam, ya. 1 jam. Saya lantai 2 1 jam bersama istri. Jadi relax aja jalan. 7 putaran itu sekitar 1 jam. Kemudian kalau yang nggak bisa jalan ya boleh aja pakai kursi roda, nggak apa-apa. Kan yang penting nyaman ibadah, ya. Yang penting nyaman ibadah, lancar. Kalau enggak juga boleh naik skuter ya Ustadz ya. Ada skuter sekarang. Jadi relax aja. Jadi kita nanti menyenangkan. Karena ini adalah perjalanan spiritual kita. Nggak terlalu repot dengan teknis. Bagaimana kita itu dekat kepada Allah. Kita labaik. Allahumma labaik. Ya Allah, aku panggil. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang. Dengan segala resourcesku. Dengan segala karakteristikku. Dengan kekuatanku, kelemahanku. Aku datang menghadapmu ya Allah. Gitu. Jadi it's okay, no problem. Mereka juga menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang mengalami kesulitan secara fisik. Gitu. Nah, kemudian sa'i. Sa'i ini cukup lumayan ya jaraknya. Jadi justru saya problemnya sering terjadi di sa'i, Ustaz. Di sa'i. Problem fisik dalam konteks bidang saya ya. Jadi gangguan pada pergelangan kaki, pada lutut, sendi panggul itu, ini yang saya alami justru di sini ya. Jadi karena itu kan jaraknya tertentu. Kalau tawaf itu kan yang dekat lebih dekat Ustaz ya putarannya. Yang jauh ya jauh. Tapi kalau saya jaraknya tertentu ya. Saya segitu. Sekian kilometer. Habis kemudian ada tahallul di situ ya. Nah ini situ ada air zam-zam, ini sunnah Nabi ya. Sebelum kita tawaf mau ke sa'i, kita disunahkan air zam-zam saja. Kita minum, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dzamda'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ini penting ya. Jadi ini sunnah. Jadi kalau sunnah dari Rasul, dari ajaran Islam mengatakan minum air zam-zam, terus baru kita sa'i. Sebelum ada pesan di situ agar kita memperhatikan kecukupan air kita, kecukupan elektrolit kita. Jadi air zam-zam ini nggak sama ya Ustaz, dengan air biasa. Sama sekali, sama. Ya, dia punya kadar tertentu.
yang sudah di riset ya. Jadi sebetulnya bagi saya seorang dokter, saya menganggap ini adalah isyarat dari Allah SWT, dari Nabi, bahwa kita harus memperhatikan kecukupan air kita. Kecukupan air sehari sekitar 8 gelas 2 liter, dan juga kecukupan elektrolit gitu. Karena habis itu kita sa'i. Artinya ibadah haji umroh itu kan fisik ya. Saya hitung-hitung dengan Android saya itu sekitar 20.000 langkah sekali kita mulai masuk masjid, itu kemudian kita tawaf, kita sa'i dan sebagainya. Karena juga halamannya luas, jadi kalau saya hitung-hitung mungkin luasnya haram itu 35 kali lapangan bola, 35 hektar. Bayangkan kita muter lapangan bola sekali aja udah capek. Ini di 35 hektar, jadi sangat luas, orang bisa kesasar, jauh, capek, sakit pergelangan kaki, lutut sebagainya. Belum lagi bagi kelompok umur tertentu, misalnya lansia, kemudian kaum perempuan, kemudian juga anak-anak, kaum disabilitas. Tentu ini jadi perhatian khusus bagi yang muda, yang laki, is okay lah, biasa-biasa saja. Tetapi kita ingin memperhatikan supaya mereka menikmati ibadah. Jadi itu masa lalu lah, ibadah haji umroh itu sepertinya menyeramkan ya. Enggak, sekarang menyenangkan. Sekarang menyenangkan. Ini sesuatu yang kita senangi, dan kita bisa menikmati ritual haji dan mendapatkan hal-hal yang menginspirasi hidup kita. Begitu. Dan ini saya tidak banyak data-data gambar, tapi ini yang pasti kalau haji kan tambah lagi ya, Armina saja, Arafah, Mina ya, Al-Mabit, Musdalifah, Mina selama 3 hari ya, nafar awal atau nafar sani. Jadi, nah itu mungkin haji lebih panjang lagi waktunya ya, paling cepat kan sekitar 5 hari itu kalau dipadatkan begitu ya, di luar waktu-waktu yang lain. Jadi beda dengan umroh. Umroh mungkin 1 hari selesai Ustadz ya, kalau kita padatkan. Tapi kalau haji nggak bisa, karena ada ketentuan dan sebagainya. Jadi memang berbeda. Kalau kita pergi ke wisata ke luar negeri, kita bisa atur sendiri kemauan kita bisa pilih moda transportasi kita bisa pilih. Tapi kalau haji umroh nggak bisa. Nah, itu ada regulasi di pemerintah setempat, ada regulasi di pemerintah kita, ada regulasi di kelompok umrohnya Ustadz ya. Nah gitu. Kadang-kadang kita sungkan ya, nanti kalau saya lansia jalannya pelan, nanti kan yang lain jadi terlambat gitu. Jadi ada perasaan ewu-pekewuh gitu. Nah ini tentu juga perlu diperhatikan, karena kekuatan orang itu tidak sama, gitu ya. Jadi itu yang membedakan, karena haji itu sebagai sesuatu peristiwa yang seremonial, gitu. Tentu butuh pendekatan ya, supaya kita berjalan bersama-sama dalam kelompok ya, begitu. Nah ini cerita yang lain sama istri ya. Ya ini gimana dok? Ya boleh-boleh aja, dinikmati kalau kita baik-baik aja. Tapi kalau kita punya masalah, lagi kondisi lutut lagi nggak enak, lagi akut, lagi kumat, ya jangan banyak-banyak makan minyaknya Ustadz ya, gitu. Kalau oke-oke aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ada problem, lututnya sakit, lagi jadi inflamasi kan, tentu kita kurangi minyak-minyakan dan sebagainya. Ya emang ini budayanya begitu, nggak sama dengan kita. Mereka emang begitulah. Saya kasih contoh, saya nggak bisa cerita. Dengan gambar ini mungkin semua orang jamaah bisa punya kenangannya masing-masing ya. Ini begini misalnya. Ya. Nah, telur juga banyak. Bahkan telur di sana itu dikasih tanggal. Jadi ini syarat juga agar kita menggunakan telur ini protein dengan sebaik mungkin. Jadi kalau nggak suka yang minyak-minyakan, ada telur juga kok. Nah, dan bahkan buah Ustadz ya, luar biasa. Ini janji Allah ya. Walaupun kita kering, Masya Allah. Semua buah lengkap. Nah itu adalah pesan buat kita. Kita bisa menikmati, kalau kita nggak suka yang minyak-minyak, kita bisa menikmati buah. Dan buahnya pasti manis dan masih segar. Kalau mau menikmati buah di Timur Tengah, insya Allah baik, menyenangkan semua. Tinggal pilih, mau anggur, mau pir dan sebagainya lah. Itu sangat menyenangkan. Ya. Nah ini sengaja saya kasih gambar-gambarnya. Kita ingin haji umroh itu menyenangkan buat kita. Bagi yang suka nasi biryani is okay, selama memungkinkan. Tapi yang ada halangan, kita bisa menikmati air zam-zam,
buah dan sebagainya. Jadi sebenarnya menyenangkan, banyak alternatif buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, mereka ada tim medis ya. Ini di Madinah ini yang ibu-ibu ada masalah, saya nggak enak kan perempuan, saya nggak dengar apa masalah. Tapi di sana ada tim medis Bulan Sabit Merah Arab Saudi ya, Saudi Red Crescent. Nah, mereka membantu. Jadi luar biasa nih. Katanya saya dengar kalau koas di Timur Tengah tuh Ustaz, itu internshipnya di haram tuh. Internshipnya itu dia. Kalau kita internshipnya di puskesmas. Nah, kalau di Saudi internshipnya dokter itu taruh aja di Madinah sama di Mekah. Nah ini di Mekah nih. Ini kan kalau kita lihat ini masih muda nih ya. Masih muda tapi kursi roda. Ya nggak apa-apa. Setiap orang punya karakteristik masing-masing. Yang penting ibadahnya tujuannya tercapai. Menikmati. Jadi jangan ada upah-upah. Pak, saya masih muda kok udah susah jalan ya. Nggak apa-apa, biar semua orang punya karakteristik masing-masing dan temannya saling membantu. Dan mereka juga kalau ada masalah tertinggal oleh kawannya, ada tim medis Bulan Sabit Merah Saudi, nah, lengkap nggak masalah. Jadi sekarang udah banyak perubahannya di samping yang dari tim. Kalau haji ada tim medis di Indonesia ya, jadi kalau umroh kan nggak ada. Jadi mereka sudah lengkap. Nah, sekarang saya langsung ke masalahnya yang pengalaman saya. Jadi tipsnya gimana dok? Ya tentu yang pertama sebelum berangkat periksa kesehatan secara umum. Ini bukan bidang saya, misalnya ada diabetes, ada hipertensi, ya ada Parkinson, itu mungkin berkonsultasi sesuai dengan ahlinya masing-masing ya. Nah, kalau bidang saya kan masalah tulang, sendi dan sebagainya. Ya kita tune up lah. Kalau mobil kita tune up dulu ya. Mesti kalau kita mau mudik ya nggak? Oh, ini kita cek dulu lah gimana ini olinya, airnya, bannya, remnya kan gitu ya. Nah, saya bisa ngecek tulangnya. Habis tulang ini orang yang mau pergi haji mau umroh kan banyak tuh. Dok saya mau umroh. Nah, umurnya sama ibu saya nih umurnya 80. Oke, welcome. Saya selalu doakan. Terima kasih Anda anak yang baik, soleh, mau mendampingi orang tuanya. Terus kita ucapkan terima kasih. Banyak sekarang kalau saya kadang sedih ya pasien saya itu. Ibu kok sendirian? Ya dok, anak-anak saya sibuk. Wah, disekolahkan mahal-mahal, didoakan. Sampai kadang-kadang ada yang sedih menyesal. Udah besar orang tuanya sendirian. Ke dokter sendirian, berobat sendirian. Gitu ya. Jadi kalau ada pasien saya datang orang tua, lansia, didampingi anaknya, saya puji dia. Saya berikan apresiasi. Terima kasih Anda telah mendampingi orang tua Anda. Gitu ya. Itulah istilah hebatnya Islam itu. Menghormati orang tua. Dan kita harus diapresiasi kepada orang yang menghormati orang tua. Itulah hebatnya Islam ya. Yang orang tua menyayangi yang muda menghormati yang orang tua. Jadi sekali datang nih pasien saya, dok, saya mau berangkat dengan ibu saya mau umroh. Oke, saya periksa. Kemudian saya periksa sendinya, saya periksa ya. Kemudian itu sebelum berangkat nih, Ustaz Bang Esti. Nah kalau udah sampai di sana banyak hal yang perlu diperhatikan. Tapi saya fokus pada berjalanlah dengan benar. Nah, mungkin Pak Mangesti bingung. Apa maksudnya dok jalan yang benar? Ini terkait dengan speed, Ustaz. Orang tuh kan nggak sama kondisi tulangnya, kondisi sendinya, kondisi ototnya nggak sama, Ustaz. Ada yang kuat, ada yang udah lentur, ada yang udah menurun fleksibilitasnya. Nah masalahnya umroh atau haji itu kan kelompok, jalan bersama-sama gitu. Nah tentu harus ada kesepahaman, kesaling pengertian. Mungkin ada teman kita yang speednya rendah gitu. Nah itu biasanya tuh di tawaf dan sa'i itu Ustaz. Wah ketinggalan aku di mana? Nah kalau udah sering sih kayak Ustaz Mangesti ya udah kayak ke ini aja ya, ke mall aja, tahu lekuk-lekuknya, pintu-pintunya. Tapi yang baru berangkat kalau ketinggalan kan bingung dia. Lalu bingung tambah mempercepat speednya, tambah dia sakit kakinya, lututnya, atau mungkin dia kepleset. Nah itu. Tapi Bapak Ibu sekalian santai aja, speednya dijaga. Karena itu banyak berjalan ya. Hanya kalau lari kan sedikit disa'i Ustaz ya, sekian jarak itu lari kecil gitu. Ya kalau nggak bisa jalan aja nggak apa-apa. Saya sakit nih ankle-nya ya nggak apa-apa. Ya. Nah ini speed ini saya perhatikan khusus gitu. Mungkin jarang yang membahas ya speednya. Karena itu rombongan. Kadang-kadang orang-orang udah tahalul kita masih sa'i yang kelima Ustaz. Waduh, untuk kita tahu jalannya ya keluarnya gampang. Ya kalau nggak tahu pintunya yang mana nih. Nah dia ada nyasar. Nah ini tentu kita harus ada ya kebaikan bersama, saling melindungi ya. Gitu.
Kemudian juga sus ya. Sus itu apa sih dok? Alas kaki itu. Gimana tuh dok? Ya tergantung. Kan kadang-kadang ada yang, mohon maaf nih ya, karena yang kakinya itu datar, flat foot. Atau menurut saya kalau orang Jakarta bilangnya kaki bebek, kan gitu ya. Nah itu dia mudah lelah jalannya. Tentu dipilih sepatu yang nyaman, yang tebal, ya, yang nyaman. Kebetulan saya banyak risetnya, tapi saya nggak cerita masalah ilmiah riset itu. Saya cerita aja pengalaman saya. Jadi itu sangat membantu ya, sepatu yang pas itu ya supaya enak jalannya. Yang ya saya nggak bisa sebut mereknya ya, tapi pokoknya tebal sehingga membentuk lengkung kakinya sehingga jalannya nyaman. Ternyata ini sendal itu menentukan sekali kenyamanan pergi haji ternyata ya gitu. Kemudian cukup istirahat. Nah ini nggak apa-apa dok, saya masih muda ya. Kalau yang muda kuat sehat sih nggak apa-apa, tapi yang ada masalah yang lansia dari 65, 70 tentu nggak bisa disamakan dengan yang biasa ya. Kalau tadi kan saya tayangkan gambar-gambar yang sifatnya rukun Ustaz ya. Kalau yang pergi ke Jabal Sur itu bukan sunnah, bukan wajib Ustaz. ke Gua Hiro gitu. Akhirnya ini menurut saya ya, ini pengalaman. Wah capek nih ke Gua Hiro naik ke atas. Akhirnya umrohnya terlambat, berat gitu ya. Gitu jadinya. Jadi nanti diskusi aja sama pembimbing hajinya. Kalau emang udah pernah umroh, udah pernah rekreasi jalan-jalan itu ya sudahlah, saya mau fokus ibadah haji aja, ibadah umroh saja. Jadi nggak memperbanyak yang sifatnya non syariah itu ya. Jadi cukup istirahat. Ya, walau bagaimanapun butuh tubuh kita butuh istirahat. Untuk apa sih dok? Untuk regenerasi sel-sel kita, gitu ya. Jadi cukup istirahat, nggak bisa dipaksakan. Ini kalau sakit gimana dok? Ya pakai obat nyeri yang dari dokternya. Itu kan di Tanah Suci itu banyak saja apoteker. Di sana kalau beli obat nggak pakai resep tuh, ya. Tinggal ngomong aja. Dikasih tuh gitu. Nah tentu kita mesti bijaksana. Kalau emang ada obatnya dari Jakarta, dari Surabaya habis, saya tahu lah pada mereka obat saya biasanya begini dari dokter saya, mereka akan kasih juga. Ya. Dan sana cukup bersahabat ya, farmasi sana tuh sangat baik, dia menceritakan apa yang kita butuhkan. Nah, cuma 9 aja tips saya. Nomor 7 itu minum air sesuai kebutuhan pribadi. Ya nggak sama ya kebutuhan orang itu, tapi hitungannya kan 50 cc per kilogram berat badan, atau kita pukul rata aja lah 2 liter 8 gelas gitu ya, gelas aqua itu ya. Jadi cukup, jangan kurang. Apalagi air itu melimpah, udah minum air melimpah dapat di pahala juga Ustaznya. Minum air zam-zam itu kan dapat kenikmatan kesehatan, jadi nggak masalah itu air melimpah di sana. Jadi sangat disayangkan kalau sampai ada jamaah yang kekurangan air padahal di sana air melimpah. Itu adalah karunia Allah luar biasa ya, di tanah yang kering begitu tetapi airnya melimpah. Kita di Surabaya Ustaz, kadang-kadang airnya nggak keluar, PDM macet ya. Di negeri tropis yang banyak air, airnya nggak keluar. Ternyata PDAM-nya macet. Gitu. Tapi di sana enggak, di sana sangat melimpah air. Jadi nikmatilah air secukupnya dan makan makanan sesuai kesehatan masing-masing. Tadi saya katakan, kalau sehat sih nggak apa-apa. Banyak di sana biryani macam-macamnya. Tapi kalau emang ada masalah gula, ya tentu kita batasi karbohidratnya. Kalau lagi kumat lututnya, ya kita batasi minyak-minyakan. Dan jangan stres. Saya mohon kita semua jangan stres. Dan teman-teman jamaah haji juga jangan membuat temannya tambah stres gitu. Kamu nih jalan lambat nih, makanya kamu ketinggalan. Nah, tambah stres tuh temennya digituin ya. Jangan. Karena stres itu sumber masalah kemana-mana ya. Yang kencing manis tambah kencing manis, yang sakit tulang tambah sakit sendinya. Jadi supaya kita hidup benar. Kan kita kan mau ibadah, ya bukan mau cari stres dan sebagainya. Terus olahraga ringan, emang masih bisa dok, bisa lah, angkat tangan ke atas, kakinya dilatih, ya relax aja, masih bisa di kamar kan. Lagi istirahat itu angkat kaki. Karena apa? Karena ada masalah juga. Salah satu orang tua itu kan kemudian terjadinya deep vein thrombosis ya. Naik pesawat lama 6 jam, 9 jam, dia bisa trombosis, aliran darahnya nggak lancar, terjadi penyumbatan, itu bisa. Jadi gerak-gerakan, olahraga ringan aja, santai dan sebagainya. Nah ini penting yang saya sampaikan. Saya akan kasih contoh-contohnya ya, sebentar gambar-gambarnya. Ini pemeriksaan tulang. Kalau yang sebelah kiri ini
alatnya jarang Ustaz. Saya nggak tahu di Surabaya, di Jakarta itu nggak banyak. Di rumah sakit saya, kebetulan saya dulu pernah mimpin rumah sakit olahraga untuk atlet di Menpora. Ini kita punya, memang ini spesial alatnya nih. Ini harga ya lumayan lah. Ini tanpa radiasi, panjangnya 2 meter. Cuma dia statis, nggak bisa dipindah-pindah. Nah kebetulan, alhamdulillah saya punya nih yang portable Ustaz. Nah, saya suka bakso jalan-jalan ke kampung-kampung para lansia itu gratis. Saya periksa tulangnya, saya beri edukasi. Yang namanya dosen kan ya, pengabdian masa ya Ustaz ya. Dosen kan gitu, tugasnya sados, gajinya sasen kan gitu ya. Jadi saya suka ke kampung-kampung. Kayak kampung-kampung bawa yang portable ini beratnya cuma 7 kg, pakai ransel gitu kita bawa. Ibu lansia saya tawarin, yuk kita periksa kok kakinya, nanti kita ngobrol deh gimana cara menjaga kesehatan tulang. Nah, ini yang portable. Ya. Ini membantu sekali ya untuk ngecek kekuatan. Gimana dok hasilnya? Tuh hasilnya begini. Ini kalau merah itu tulangnya kropos, Ustaz. Ya, kalau kuning hampir kropos. Kalau hijau sehat. Tapi ini jangan diasosiasikan dengan warna partai ya. Jangan diasosiasikan. Ini adalah gambar ilmiah ya. Jadi kalau titik ini tulang pergelangan tangan nih diukur di merah itu, oh dia merah dok. Wah ibu udah osteoporosis ya. Juga nih tulang belakang. Saya suka sakit tulang belakangnya dok, udah menopause, udah usia 60 tahun, saya udah laki-laki 70 tahun. Wah, diukur, oh ini hasilnya merah nih. Wah berarti udah kropos. Kropos itu apa sih dok? Kropos itu microfracture, jadi patah tapi yang mikroskopis. Jadi belum patah kalau orang lihat di X-ray, tapi sebenarnya kalau lihat di sel itu udah patah tulangnya. Makanya dia ngeluh sakit tulang-tulangnya. Kalau dia operasi, wah tambah sakit. Padahal sederhana aja masalahnya. Tulangnya kropos. Ini juga gini merah nih. Nah ini kuning nih. Sendi panggulnya itu, ini 3 sampel ya. Pergelangan tangan, tulang belakang, sama sendi panggul. Ini di perbatasan di kuning gitu. Yang bagus yang mana? Tentu yang hijau ya enggak? Ini bukan. Ini gambar pemeriksaan medis ya. Jangan diasosiasikan kepada hal yang lain ya. Terus kalau tulang kropos bisa sembuh? Bisa. Nah tuh lihat gambarnya. Ini kayak ini yang normal ya, masih padat ya kan, kuat tuh jaringannya. Tapi kalau udah kropos nih, ini kalau di X-ray belum patah tulangnya, belum kelihatan patah. Tapi kalau dilihat di sel, udah patah tuh. Nah, makanya pada nyeri tulangnya itu. Ini kesenggol aja jatuh. Banyak pasien saya itu, saya kan praktik di Rumah Sakit Haji Jakarta. Ibu kenapa patah? Saya baru landing di Mekah Ustaz. Dari Jakarta landing di Mekah. Mau turun ini dari bangku, udah 5-9 jam. Begitu turun, patah tulangnya. Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi belum umur, belum haji, udah dirawat di sana. Terus dipulangkan, jadi nggak pergi haji. Nggak pergi haji tapi nggak ibadah haji kan. Karena begitu sampai di Mekah, di pesawatnya, turun, patah dia. Gitu. Masuk rumah sakit, dipulangkan ke Jakarta, ke rumah sakit haji, saya periksa. Jadi ibu belum haji dong? Belum dong. Gitu. Padahal ini kan bisa diobatin, bisa dicegah. Gitu ya. Jadi patah tulang bisa disembuhkan? Bisa. Kalau patah hati saya nggak bisa Ustaz Mangesti. Bukan bidang saya ya. Suruh baca Quran. Jadi kalau patah tulang sembuh. Bisa sembuh sempurna tanpa bekas. Nah, gitu. Kalau patah hati susah move on. Ya. Kalau patah tulang sembuh sempurna tanpa bekas. Jadi bisa disembuhkan, bisa dicegah, bisa dikondisikan gitu ya. Kalau sekarang misalnya dikondisikan, gampang ya. Gimana cara mengkondisikannya dok? Sekarang ada obat untuk menyetop aktivitas sel penghancur tulang, namanya osteoklas. Jadi kita kalau ngobatin selnya Ustaz Mangesti. Di selnya kita, kamu nih jangan macam-macam, berhenti kamu. Nah, supaya dia tidak ngerogoti tulang. Kalau ngerogoti dia patah semua bilang gini. Kamu nih jangan predator ya. Nah, kita kasih obat, ya stop. Stop. Ada obat yang 3 bulan sekali. Kita kasih 3 bulan baru diulang. Nah, nanti sehingga tulang-tulang osteoblas ini, sel-sel yang membentuk tulang itu bergerak aktif sehingga dia normal lagi.
Kan masalahnya gini, orang tua itu sel penghancur tulangnya aktivitasnya meningkat dengan cepat. Dalam waktu 3 minggu udah geroak, kalau orang Betawi bilang geroak, udah apa ya, ada kok lobang ini, kayak jalan yang di Lampung itu ya Ustaz ya. Nah, nah, harusnya kan dia mulus kayak jalan tol Jagorawi itu kan ya. Nah, ini yang kerja siapa? Sel osteoblast. Nah, si osteoblastnya butuh waktu 3 bulan untuk bikin mulus tuh tulang. Tapi sel penghancur 3 minggu aja udah berlobang. Jadi caranya gimana dok? Ya ini kita stop aja. Kamu kita kerangkeng aja. Kamu jangan macam-macam nih. Jangan bekerja ya. Kalau kamu bekerja kamu ngurus tulang. Ada obatnya? Ada. Jadi dikasih setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau sebelum berangkat kita cek dulu tulangnya jamaah umroh itu. Ada juga yang seminggu sekali Ustaz. Kita kasih obat nanti diminum. Sama dalam umroh. Jadi nanti apa bisa mudah lagi? Bisa. Nanti tulang sama ngesti, tulangnya bisa mudah lagi. Kayak pemain basket lagi. Kalau tulang itu, qadar Allah, dia bisa sembuh sempurna. Bisa mudah lagi. Ya. Nah ini. Jadi ini bisa dicegah, bisa disembuhkan. Jadi sebelum umroh, kurang-kurang sebulan, coba cek ke dokter tulang. Kita cek kekuatan tulangnya. Oh, udah masih bagus Bu. Oh, ini udah kropos. Kita kasih obat. Apa bisa sempurna? Bisa. Insya Allah sunatullah ya, tapi lama, sebetulnya 2 tahun. Setiap 3 bulan 8 kali pemberian, itu tulangnya akan normal seperti tulang baru. Tapi kalau mau umroh kan mepet ya, ya udah kita bakali obat yang seminggu sekali ada. Gitu. Jadi semua intinya bisa dicegah dan bisa disembuhkan osteoporosis itu. Ya. Nah, tapi kan ada faktor risiko nih, usia lanjut. Jadi kalau usia lanjut di atas 60, kalau di Jakarta ada ini Ustaz, kan ada KTP lansia tuh dari Dukcapil. Tapi kalau di Jakarta tuh ada khusus kartu lansia, enak tuh. Naik angkot nggak bayar, naik MRT nggak bayar, dapat bantuan pula. Jadi kalau udah punya kartu lansia, ini harus paham bahwa ada resiko tulangnya kropos. Terutama perempuan yang sudah menopause. Ada keluarga yang pernah patah tulangnya, itu juga riwayat resiko osteoporosis. Minum obat, steroid jangka panjang, dan sebagainya, merokok, alkohol, dan sebagainya itu membuat tulang menjadi kropos. Ya, kurang olahraga, gangguan makan. Emang kurang olahraga bikin kropos? Iya. Kenapa? Karena kalau kurang olahraga, mager, malas gerak, itu sel-sel osteoblast, pembentuk tulangnya nggak bekerja. Makanya para astronot itu kan yang pergi ke atas tanpa gravitasi itu pada kropos tulangnya. Kenapa? Nggak ada gaya tarik-menarik. Jadi gaya tarik itu fungsinya juga salah satunya meningkatkan aktivitas sel pembentuk tulang atau kurang vitamin D ya. Emang bisa dok di negara tropis itu kurang vitamin D? Oh banyak. Pasien saya di Jakarta itu banyak juga banyak yang kurang vitamin D. Ya mungkin banyak di rumah, kurang jalan dan sebagainya. Akibatnya kurang kena paparan matahari. Bahkan di Jakarta itu masih ada rickettsia. Rickettsia itu kayak stunting Ustaz. Ya, anaknya pendek, mohon maaf. Sakit tulangnya. Jadi kalau main tuh ngeluh sakit, kalau malam tuh sakit. Terus saya cek vitamin D-nya rendah. Itu dikasih vitamin D, sembuh. Setelah 3 bulan, ya, nyerinya hilang. Tapi cuma kalau udah terlanjur stunting, agak pendek gitu, agak susah ngejarnya gitu. Jadi usia 10 tahun, tingginya masih 135 cm, jadi kurang sekali. Nah itu banyak, itu di Jakarta. Apalagi di daerah lain. Jadi ya itu masalah edukasi ya. Sehingga kalsiumnya juga kurang, jadi kurang nutrisi. Anak itu nggak ikut sama ibu kandungnya kemana gitu. Jadi dirawat sama keluarga lainnya, hingga terjadi stunting gitu. Ya gitu. Nah prinsipnya tulang itu bisa dicegah. Di screening osteoporosisnya, diperiksa dengan alat tadi, dikendalikan faktor risikonya, dikasih obat anti osteoporosis, kasih kalsium. Berapa dok kebutuhannya kalsium? 1000 mg per hari. Itu ada di mana? Susu 2 gelas sehari atau pakai makan brokoli itu banyak kalsiumnya. Gitu. Ikan asin banyak, ikan laut. Cuma banyak garamnya takut hipertensi ya. Iya, ikan maksudnya ikan kering. Ya ini Pak Ustadz eksportir ikan ya enggak? Itu banyak proteinnya, banyak kalsium, vitamin D. Nah, ya, vitamin D. Berapa kebutuhan vitamin D dok?
5.000, bahkan di masa pandemi bisa sampai 10.000 unit per hari per orang. Untuk lansia dianjurkan 5.000 unit per hari. Itu bagus untuk kekuatan tulang. Kalau udah sakit, pakai ortosis, pakai korset di tulang belakangnya, kan naik pesawat lama 9 jam gitu ya, banyak jalan, turun naik tangga, ya sudah kita pakai ortosis. Ya. Nah ini kayak gini nih ortosis. Ini kalau ada gangguan di ankle. Ya, jadi karena ada masalah di ligamentumnya kurang stabil ya kita kasih. Ini banyak kok dijual di sekitar Mekah ini, toko-toko farmasi jual. Jadi osteoporosis dapat dicegah dan dapat juga disembuhkan. Nah, sekarang bicara satu lagi penyakit yang suka mengganggu. Oh ya ini bisa bisa diakses. Ini ada saya punya buku, ini buku ajar nih bisa diakses dan atau diklik link ini. Ini akan keluar modul osteoporosis. Ya namanya dosen Pak Ustadz. Jadi harus nulis. Kalau nggak nulis dapat honor ya nggak? Kasihan dosen itu. Buruh pendidikan. Nah satu lagi yang sendi nih saya cerita. Nah ini kalau udah begini dia pengapuran lutut udah berat. Ya, jadi pengapuran lutut dibagi dua aja. Yang ringan itu bisa tanpa operasi. Kalau udah berat seperti ini udah bengkok, ya harus diluruskan kan gitu. Nggak boleh bengkok. Kalau bengkok, jadi distribusi alignmentnya nggak sejajar, nggak lurus, timbullah rasa sakit. Kenapa sakit? Karena tulang rawannya itu sudah rusak. Jadi pada waktu masih bayi, tulang rawannya bagus, tertata rapi, jaraknya bagus, panjangnya bagus. Makin tua, itu makin pendek. Ketika tua ini makin jarang. Ini rusak, apalagi kalau udah bengkok. Apalagi kalau beratnya, saya punya pasien itu beratnya 150 kilo. Dok, saya mau umroh nih. Wah, Masya Allah. Beratnya berapa? 150 kilo. Sakit lututnya? Iya dong. Ya sudah, saya obatin. Sekarang beliau lagi berangkat umroh. Ya saya selalu, tugas saya kan membantu pasien untuk umroh. Nggak pernah menghalangi. Tapi dia belum bengkok ya, masih lurus ya. Ini adalah pengapuran lutut osteoartritis ya. Obatnya apa dok? Obatnya kalau masih ringan ya dikasih psikologis, kasih obat-obatan, ya, kasih alat-alat dan sebagainya, fisioterapi. Nah, kalau udah bengkok kayak tadi mesti diluruskan kan, yang kan gitu. Dalam Islam juga harus lurus, artinya nggak boleh bengkok, ya, harus istiqomah. Dokter ortopedi kerjanya membuat orang lutut menjadi istiqomah, Ustaz. Yeah. Supaya lututnya lurus ya nggak. Emang kalau nggak lurus itu timbul masalah, nyeri dan sebagainya. Ya, Muslim juga kalau nggak istiqomah banyak masalah, Ustaz ya. Iya. Iya, makanya harus istiqomah, harus lurus ototnya. Kita ganti aja sendinya gini, nah, lurus lagi deh, jalan lagi lancar ya enggak. Ya itulah ortopedi bengkel ya enggak, meluruskan yang bengkok, meninggikan yang pendek ya enggak, memperkuat yang lemah. Nah, itu tugas kita. Amal soleh juga Ustaz ya enggak, insya Allah. Ya. Ini mengantar aja ya. Jadi kita tetap dekat kepada, walaupun kita sakit, kita tetap dekat kepada Allah. Sakit adalah ujian. Kalau kita sabar, Allah hapus dosa kita, ya kan? Diampuni dosa-dosanya, bersih kembali. Jadi, walaupun nyeri, kita tetap dekat kepada Allah. Walaupun ada nyeri. Itu adalah ujian buat kita, ya. Pasti bisa dilihat di mana. Ini ada buku saya. Kalau ada yang minat, boleh WA saya. Saya kirim COD ya, ongkirnya bayar di tempat ya. Bukunya gratis aja, bukunya gratis Ustaz. Bukunya gratis. Tapi ongkirnya COD ya. Nah, gitu. Atau lihat di YouTube nih, ya namanya dosen suka buat YouTube ya nggak? Lihat-lihatlah situ di YouTube, deteksi penyakit. Nah gitu. Itu dosen kerjanya begitu ya, banyak tugasnya. Nah ini penutup Ustadz, kita tetap semangat, kita ya Ustadz ya, Indonesia tanah air yang kaya, budayanya, seni dan tradisinya. Bangunlah negeri kita bersama
menjadi bangsa yang besar dan jaya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salahnya dari saya sendiri, kalau ada benarnya dari Allah SWT. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, masalah luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buku yang tadi disampaikan itu gratis, tapi COD. Bayar sendiri. Nah, maksudnya ongkosnya, bukunya gratis. Ongkosnya itu silakan. Nanti yang berminat monggo nanti kirim ke saya berapa jumlahnya biar nanti oh ya, sampaikan. Welcome. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masuk di sesi tanya jawab ya, atau diskusi atau apalah, menambahkan apa sesuatu yang perlu disampaikan, ditambahkan atau bertanya atau apa ya, monggo silakan. Yang intinya beliau ini menginginkan bahwa bagaimana kita bisa merasakan manisnya berhaji ya, dari hal-hal yang tadi disampaikan, yaitu kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan tulang dan sendi. Itu sangat prinsip itu ya. Saya sebagai pembimbing haji itu sangat memperhatikan urusan itu ya, yang berkaitan dengan sepatu, sandal, apa misalnya. Nah, karena sekuat-kuat orang itu kalau sudah kena sepatunya enggak nyaman atau sandalnya tidak nyaman, terutama ketika kaifiah manasik haji kita yang di Mina, jalan dari tenda Mina ke Jamarot itu ya pulang pergi sekitar 7 kiloan ya. Nah itu di waktu yang siang terik, Masya Allah, yang tidak boleh sandal itu akhirnya pedot, selampati pedot atau apa, wah itu ya bahaya, kecelakaan termasuk itu. Nah, oleh karena itu sandal yang harus dipakai yang seperti apa, sepatu. Tapi intinya harus melindungi kakinya ya. Jadi ketika sepatu tidak nyaman dipakai ya untuk lempar jumroh, saya sering menemukan jamaah-jamaah lain ya, bukan jamaah itu bisa kukunya sampai lepas misalnya, ya itu kan sangat menyakitkan. Sekuat-kuatnya orang kalau sudah kena begitu itu ya nggak kuat lagi jalan ya. Nah ini harus. Jadi kalau di Baitul Izzah saya sarankan, saya selalu mengingatkan sepatu atau sandal yang dibawa ke tanah suci itu adalah sepatu dan sandal yang biasa dipakai di Indonesia. Ya, kalau baru itu sudah diuji coba selama beberapa bulan untuk jalan, ya jalan yang susu itu ya. Jalan itu bukan jalan kok santai gitu ya, katanya jalan yang kayak orang tergesa-gesa itu agak ada manfaatnya. Nah, begitu. Monggo Bapak Ibu, ini sudah ada kayaknya ada 5. Tapi ini Pak Arif sudah resign. Oke, silakan Pak Arif. Matur nuwun, maaf ini Bu, habis dipakai anak saya jadi pakai nama Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk mengantisipasi nggih, karena kita nanti jalannya itu seperti yang diinikan Pak Mangesti, diinformasikan Pak Mangesti bahwasanya jalannya nanti kurang lebih 7 kilo gitu ya, dengan jarak waktu yang mungkin lumayan lama. Lah, apabila dikala kita berjalan itu kita pastikan ada yang mungkin kram kaki atau tiba-tiba sakit, itu untuk mengantisipasi itu obat apa ya Dok kira-kira yang harus kami siapkan? Mungkin itu saja Dokter, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz, bagaimana? Iya, silakan. Baik, dengan Bu Arif ya? Arif dengan Bu Lilis Dokter, saya dengan Bu Lilis. Bu Lilis ya. Jamaahnya Pak Mangesti ini, Ustaz Mangesti ini mau berangkat. Ini juga mau berangkat manasik juga di mobil dari ini. Ya, saya pakai baju. Ya, kami senang. Barakallah fikum. Kami doakan
ibadah umrohnya sehat, lancar, makbul insya Allah. Yang penting kan makbul. Oh haji ya, Masya Allah, hajinya makbul. Ya kan, nggak ada balasannya kecuali surga Allah, itu luar biasa. Jadi yang penting niatnya dulu. Niatnya bisa. Saya bisa haji dengan nyaman, bisa insya Allah. Nah saya pernah ngitung itu, saya nggak ngitung yang haji, yang umroh itu 20.000 langkah Ustaz. Kan di Android itu kan ada penghitung ya, aplikasi untuk hitung langkah. Itu 20.000 langkah, ya, 20.000 langkah. Kalau nggak sanggup 6.000 langkah aja lah. 6.000 langkah itu kurang lebih 1 jam kurang, 50 menit jalan kaki itu 50 menit. Mungkin dibiasain Bu, seminggu 3 kali jalan kaki, ya relax aja santai. Nanti dia akan terbiasa. Mungkin kalau belum terkondisikan agak berat ya. Yang pertama, yang kedua perlu juga diperhatikan postur tubuh ya, postur tubuh. Emang ada efeknya? Ada. Kebetulan saya kan dosen. Jadi postur tubuh itu ada yang bervariasi. Postur tubuh yang normal itu simetris, Ustaz ya, simetris. Istiqomah. Nah itu kan makanya Islam itu harus istiqomah, Ustaz. Iya. Jadi kadang-kadang postur tubuh itu bervariasi. Contohnya, coba kita lihat nih. Nah, itu bahu saya itu sama nggak kanan sama kiri itu? Ustaz Mangesti lihat tuh. Kalau sama tinggi bahunya berarti dia simetris. Ya, jadi gampang ngeceknya. Jadi bercermin saja lihat tinggi bahunya. Oh sama Dok. Nah itu udah modal yang besar. Berarti postur tubuhnya simetris. Nah, Dok kok menceng gini ya? Nah, yang lebih tinggi ini, ya kan? Yang kanan. Oh itu berarti asimetris. Jadi, nah kalau sudah asimetris, emang nggak boleh pergi haji? Boleh lah. Tapi kita antisipasi. Kebetulan saya ini dokter olahraga. Saya suka diprotes tuh. Dok, itu nggak mengizinkan kalau atlet tuh nggak sama bahunya, nggak simetris. Kami sudah lama Dok mendidiknya, habis uang banyak tuh. Ya nggak gitulah. Kalau dia tidak simetris, dia boleh bertanding. Tapi pemanasannya jauh lebih 2 kali lebih lama daripada yang normal, saya bilang gitu. Jadi kalau ada atlet, saya ini kan di olahraga dulu. Saya pembina atlet olimpiade itu lewat saya semua. Waktu itu ya, zaman saya di Menpora. Jadi kalau dia nggak simetris bahunya, saya bilang, kondisinya itu sebelum bertanding, 2 kali lebih lama daripada atlet yang bahunya simetris. Nah, itu jalan keluarnya. Jadi kita juga mau pergi haji, anggap aja bertanding, latihan fisik. Jadi kalau kita simetris, oke. Tapi kalau kita posturnya tidak simetris, ya kita kondisinya 2 kali lebih lama dari orang yang simetris. Artinya apa? Latihannya lebih lama Bu, berlatih. Supaya di sana nggak ada masalah. Biasanya kram-kram itu gangguan elektrolit, ya kurang terlatih, jadi banyak minum. Jadi subhanallah ya, ada air zam-zam gratis di sini Aqua 5.000 Ustaz ya. Iya. Itu nggak ada mineralnya ya, cuma namanya doang mineral ya. Namanya mineral, tapi isinya nggak seperti air zam-zam. Jadi air zam-zam banyak. Kita kan berdoa itu, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in kan. Jadi itu obat, air zam-zam itu obat untuk cairan tubuh dan elektrolit. Biasanya kram-kram itu adalah gangguan elektrolit atau ada gangguan. Jadi Bu Arif, ya, Bu Lilis ya, jadi berlatih lah, latihan berjalan, jalan aja, santai, rileks, kira-kira 40 menit, ya seminggu 3 kali, dia akan terlatih, dia akan adaptasi. Tapi kalau misalnya ada bagi jamaah lain yang ada posturnya bervariasi, nggak simetris, ya mungkin ya agak lebih lama jalannya itu, supaya mereka terlatih. Jadi intinya gitu ya. Tetap semangat pergi haji Bu, insya Allah aman, insya Allah lindungi. Niat itu udah 50%, insya Allah sehat. Begitu Bu, ya. Bu Liris, terima kasih. Iya, matur nuwun sangat. Oke, sami-sami. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langsung. Ini ada dari Ustadz Dasri Ningsih. Saya pingin bukunya, enggak apa-apa, COD berapa? Enggak, bukunya gratis kok. Bukunya gratis, COD ya, bayar di tempat, tergantung Ibu di mana. Kalau sama-sama Jakartanya ya murah. Ya. Kalau di Papua ya. Kalau di Surabaya mungkin ya sekitar
berapa ya, sampai 20-an mungkin. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi itu bisa sudah di WA ke saya tuh, ada nomor WA saya, WA aja. Amal soleh dari saya ya, dan saya kebaikan ya, gitu. Insya Allah saya kirimkan. Ini banyak yang berminat nih kayaknya, Dok. Gak apa-apa. Buku berminat, Dok. Mohon bantu dikirim alamat siap. Di Tangerang Selatan. Oh iya, nanti kirim ya. ke ini. Sudah saya kasih nomor teleponnya Dr. Basuki. Mau konsul di mana? Nah, itu tolong dicatat itu Ustadz Dr. Basuki sudah saya kasih sharing nomornya ya, teleponnya. Jadi nanti kalau konsul ya di tempatnya atau bagaimana janjian. Oke. Janjian. Dok, saya pernah dengar tentang istilah osteotomi untuk penyembuhan pengapuran. Itu seperti apa ya? Apakah berbahaya? Nah, itu Dok, itu kayaknya perlu penjelasan Pak Ais Hayat. Ya, jadi itu istilah kedokteran tuh, Ustaz. Osteo artinya tulang, tomi artinya motong. Jadi tindakan dokter motong tulang. Kenapa tulang dipotong? Ya tulangnya bengkok, dipotong supaya lurus, kan gitu. Kenapa tulang dipotong? Karena tulangnya pendek, dipotong supaya panjang. Jadi ortoped itu tugasnya meluruskan yang bengkok, memanjangkan yang pendek. Tapi tentu ada aturan-aturannya. Apakah itu berbahaya? Semua tindakan bedah mengandung risiko. Ada manfaatnya dan ada risikonya. Tapi yang penting manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Baru kita kerjakan. Itu prinsip saya sebagai dokter bedah. Risiko harus seminimal mungkin, manfaat harus sebesar. Contoh misalnya, saya kebetulan dokter olahraga, saya lama di Kementerian Olahraga. Jadi misalnya kalau atlet sepak bola, itu kalau dia putus ligamentumnya, ACL-nya ya dioperasi. Tapi kalau ligamen dia orang tua, mau nun sewu, udah umur 60, nggak ada kebutuhan aktivitas yang cepat, ligamentum di lututnya putus, ya nggak apa-apa lah. Masih banyak ligamentum yang lain untuk cadangan. Ya kan? Sholatnya masih bisa normalnya, nggak apa-apa. Jadi terapi itu sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Kita sebagai dokter mesti melihat apa harapan pasien, apa keinginan pasien. Siapa tahu dia mau pergi haji lagi. Nanti kalau dioperasi haji tinggal 3 bulan, nunggunya udah 10 tahun saja. Pas operasi gak iso mangkat, gak iso berangkat, ini gara-gara dioperasi. Nah, pulang nih dokternya. Jadi kita harus unik ya, melihat pasien itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu Mas ya, terima kasih Pak. Salah. Sudah terjawab ya itu. Pak Ibu, yang ingin konsultasi lebih lanjut, nomor teleponnya Ustadz Dr. Basuki sudah saya share ya. Ini disimpan aja. Perawatan dengkul kaki dengan bersepeda, bukan berjalan kaki, bagaimana Dok? Ya, gini. Jadi lutut itu membutuhkan gravitasi pertama. Jadi kalau tulang juga butuh gravitasi. Tapi kalau tulang patah, dia bisa sembuh tanpa bekas. Tapi kalau tulang rawan, osteoartritis itu kan tulang rawannya rusak. Kalau tulang rawan itu karakternya, dia kalau rusak, forever tambah lama tambah rusak. Dan tidak bisa sembuh sempurna. Kenapa? Karena tulang rawan tidak ada pembuluh darahnya. Gitu. Jadi untuk lutut, harus hati-hati. Kalau tulang, insya Allah mudah. Ya. Usia berapapun, kalau osteoporosis bisa diatasi dengan teknologi kedokteran yang baru. Tapi kalau lutut, ini masalah. Jadi untuk lutut, tekanannya adalah mencegah. Jadi mencegah itu gimana dok? Ya mempertahankan berat badan tubuh yang ideal. Jadi gini, kita mesti tahu postur tubuh kita. Kalau postur tubuh kita simetris, normal, itu semua bisa kita kerjakan. Semua fungsi-fungsi kehidupan is okay, no problem. Berjalan, berlari, naik sepeda, main bola, apapun bisa kita kerjakan. Bagi orang yang simetris, posturnya bagus. Tapi bagi orang yang posturnya tidak simetris, misalnya dia agak menceng gitu, skoliosis, atau dia ada hiperleksiti. Kalau Bapak lihat siku saya ini, kalau ada orang yang sikunya diluruskan bisa ke bawah,
atau tangannya bisa nempel begini, itu dia variasi normal, itu ligamennya terlalu lentur. Ini juga catatan juga. Itu tidak boleh disamakan dengan orang yang sehat. Treatmentnya special treatment. Apakah nggak boleh olahraga? Boleh. Tetapi pemanasannya 2 kali lebih lama daripada orang yang normal. Itu pertama harus dipegang prinsipnya. Nah, tulang rawan itu, yang kedua, itu kalau udah rusak, nggak bisa sembuh, Pak Mangesti. Sunatulahnya begitu. Dia susah regenerasi. Nah, yang bikin rusak tulang rawan itu macam-macam. Misalnya infeksi dan sebagainya. Tapi lebih banyak karena faktor mekanik. Apa tuh dok? Mekanik beban. Saya punya pasien usia 55 tahun. Dok, sakit lutut saya. Kenapa Bapak sakit? Saya ini pekerja PLN, Ustaz. So tiap hari saya manjat tiang PLN. Jadi tiap hari manjat tiang PLN. Nah, udah pensiun, sakitlah lututnya. Karena beban dia naik turun tangga itu berhari-hari sepanjang tahun. Seperti baju, wear and loss. Baju itu kan kalau dipakai berhari-hari, lapuk. Ya kan? Robek Ustaz ya. Gitu. Nah, tapi kalau tulang bisa balik, sembuh ada obatnya. Tapi kalau tulang rawan, udah lapuk, robek, dia nggak bisa sembuh. Akhirnya lem biru Ustaz. Lempar yang baru, lempar buang, bikin yang baru, dioperasi ganti sendi. Atau lem kuning, lempar tuku maning. Jadi diganti sendinya kayak tadi itu gambar tadi itu. Nah, tapi janganlah kita jaga baik-baik. Ya. Kalau kita tahu bahwa kondisi lutut kita itu nggak stabil, kalau kita tahu bahwa diri kita posturnya tidak simetris, kita jangan olahraga yang berat. Ya, banyak pasien saya itu saya cek dia hyperlaxity, jadi ligamentumnya nggak stabil, terlalu lunak. Dia olahraganya bola, ya nggak cocok. Akhirnya dia ngeluh. Begitu dia berhenti main bola, dia sembuh kembali. Tapi kalau terus menerus tambah rusak dia, tambah rusak gitu. Nah, bagaimana dok main sepeda? Kalau kita biasa main sepeda sejak kecil, ya, kalau Dr. Basuki ini nggak biasa naik sepeda, Ustaz. Di Jakarta kalau naik sepeda ditabrak angkot ya. Jadi saya nggak biasa naik sepeda. Nggak bisa naik sepeda di Jakarta itu karena nggak ada trotoarnya, nggak ada jalannya, takut lah kita tuh. Nah, lalu kalau saya seperti saya nih udah usia 60 lebih, 62 sekarang, baru mulai belajar naik sepeda, kayaknya nggak cocok. Jadi saya tahu diri aja, saya jalan aja gitu. Tapi kalau bapak ibu, aku sejak kecil naik sepeda kok, jalan biasa, karena masalah ya silakan naik sepeda, lututnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu diri, kita posturnya nggak simetris, kita jarang naik sepeda, lalu kita karena apa? Karena lagi tren. Oh naik sepeda, kita naik sepeda. Akhirnya datang ke saya. Kenapa lututnya Pak? Iya dok, habis main sepeda. Bapak sering naik sepeda? Saya nggak pernah dok, baru-baru kali ini aja ikut-ikut temen. Nah itu jangan. Jadi pengobatan itu kan sesuai dengan karakter kita masing-masing. Nggak bisa disamakan. Ya, nggak bisa disamakan. Jadi itu butuhnya konsultasi. Jadi mungkin satunya profesi dok yang tidak bisa diganti. AI, tahu AI Ustaz ya? Ya. Ya mungkin dokter. Mungkin salah satunya ya, karena harus konsultasi setiap orang kan spesifik masing-masing, nggak bisa digeneralisir. Jadi harus datang konsultasi ke dokter, setiap orang punya karakternya sendiri-sendiri dan treatmentnya spesial, gitu. Demikian ya, Ustadz tadi. Ya. Bapak Ibu yang butuh buku, ini aja, kirim ke nomor telepon saya, karena kalau masing-masing ngirim Dokter Basuki, repot Dokter Basuki ya. Jadi akhirnya cuma masalah ini aja repot. Jadi kalau saya nanti saya rekap ini dok, ini anunya agak enak langsung gitu, oke. Ya, yang berminat bukunya ini dok. Sepeda tadi sudah dijawab ya dok ya. Sepeda itu saya punya pengalaman yang sampai sekarang tuh di alam bawah sadar saya itu menolak olahraga sepeda di jalan raya. Ya karena orang tua saya itu olahraganya di Jember itu jalan pagi, ya, padahal di jalan yang sepi tapi itu jalurnya bis, ya. Tapi bisnya mungkin ya rodok ngantuk, jadi nyerempet ibu saya mencelat 11 meter di bawah. Jadi yang membuat ibu saya kemudian tidak bisa jalan, kemudian sarafnya
nggak bisa bicara dan lain-lainnya. Akhirnya juga kebundut urusan itu. Jadi saya ngomong, itu bukan olahraga itu ilmu probabilitas saja sudah bahaya itu ya. Semakin di jalan raya ada orang yang naik kendaraan mikir kebutuhan susu nih anaknya si durung tercapai, bayar listrik belum ini itu bisa ngelewer nabrak itu kan. Nah itu ilmu logika saja sudah nggak masuk. Jadi selain saya punya alam bawah sadar saya itu olahraga di jalan itu sekarang itu sampai sekarang saya bilang. Jadi kalau di komunitas itu dipaksa-paksa pada waktu di teman-teman komunitas itu sampai sediakan sepedanya macam-macam. Saya ngomong enggak lah, kamu nggak usah maksa aku, saya ini baru naik peringkat, saya itu dari naik sepeda motor naik mobil, kamu mau turunkan lagi peringkat saya kayak gitu kan. Nah, jadi sepeda statis di itu kalaupun itu. Tapi yang paling banyak ya jalan susu itu. Oke. Monggo silakan Bapak Ibu. Ini urusan perhajian ini, Dok. Ini tadi ada yang pertama belum dijawab dari Dr. Sigit Arumdara. Waiting list yang lama karena riba dana talangan seperti tidak ada solusi sampai sekarang. Nah, ini ada dua ini yang nggak ada solusi itu kalau riba dana talangan itu ada solusi, cari uang dulu, kemudian jangan pakai talangan, 25 juta punya uang 25 juta langsung bayar ya. Jadi itu mulai dulu solusinya ada ya. Jadi jangan pakai talangan kalau meyakini talangan itu riba. Nah, kemudian yang nggak ada solusinya itu antri. Ya sekarang di Jawa Timur kalau panjenengan daftar sekarang yang domisili di Jawa Timur itu daftar sekarang ya nanti dapat giliran haji 36 tahun yang akan datang. Ya. Kalau panjenengan termasuk yang dianugerahi rezeki bagus ya bisa daftar haji dengan 4.500 US dollar, panjenengan dapat porsi, maka insya Allah akan 7 tahun yang akan datang, panjenengan akan angkat. Gitu. Jadi itu yang nggak ada solusinya yang ini, karena antara peminat dan jumlah kuota yang diberikan kepada Indonesia itu memang tidak imbang. Gitu. Ya. Itu memang nggak ada solusinya masih. Solusinya itu masih di sana, misalnya Mina itu ditingkat gitu ya, dibuat berapa lantai. Nah itu berapa biayanya? Kemudian ongkos haji akan naik lagi nggak karu-karuan ya. Nah itu atau mesti Mina dan Arafah mesti itu harus ditingkatkan gitu kan. Sekarang untuk naikkan kapasitas dan itu pasti nanti ongkos haji ya juga luar biasa naiknya. Itu jadi memang belum ada solusi. Jadi solusinya ya bersabar. Tapi kalau sudah daftar haji, membuktikan diri, dapat porsi, kemudian kita meninggal, syukur alhamdulillah. Berarti itu hajinya haji sudah. Haji mabrur sudah. Ya yang kenyataannya daftar kemudian berangkat belum tentu mabrur kan. Nah gitu aja. Jadi Islam itu enak ya. Jadi tidak mungkin menyulitkan orang dengan kondisi apa saja. Itu pasti enak. Ya. Nggak bisa haji. Haji memang nggak diwajibkan bagi yang mampu ya. Mampu waktunya, mampu kesehatannya, mampu dananya, ya dan lain-lain. Jadi sudah nggak usah merasa kurang sempurna imannya hanya gara-gara belum haji, atau sebaliknya merasa imannya jauh lebih baik gara-gara sudah berkali-kali haji. Ya, jadi itu yang penting ya. Jadi untuk jamaah yang mau berangkat haji nggak perlu pesimis hanya gara-gara
penyakit apa saja kok akrab dengan saya, Ustaz, kok kabeh penyakit nggonku gitu kan. Itu tidak perlu pesimis, karena yang membuat sehat itu Allah. Niatnya yang benar, insya Allah itu Allah akan bantu. Kalau kita memiliki niat baik, benar, karena Allah, ya tidak mungkin Allah akan menghinakan hambanya yang punya niat seperti niat yang mulia seperti itu. Wah, insya Allah kan. Saya punya jamaah banyak yang gula darahnya sampai 650 ya, 500, 400 ya. Saya bimbing betulkan niatnya, minum air jam-jam ini banyak-banyaknya, mumpung di sini berdoa, itu tidak ada yang bermasalah. Itu saja, tidak ada. Saya yakin kan, nggak mungkin kalau niatmu benar, kemudian dilakukan dengan benar, kaifiah manasik hajinya benar, insya Allah ini itu. Jadi insya Allah seperti itu. Juga jangan sampai yang muda yang pun pernah kemana-mana, saya punya jamaah tapi nggak usah disebutkan namanya ya. Dia punya ngomong begini, saya di dunia ini yang belum saya kunjungi cuma kutub utara sama kutub selatan aja, Ustaz. Jadi kalau manasik nggak pernah mau mendengarkan. Saya kan ikut Ustadz Mangesti sudah. Ngapain kadang dengarkan? Pokoknya diikuti aja. Ustadz Mangesti kata, loh kan begitu, ini hubungannya masing-masing hamba dengan Allah. Ini untuk macam-macam. Ternyata dia yang sudah ngomong itu masih mau berangkat dari Sidoarjo ke asrama haji saja. Sudah salah naik bisnya. Bayangkan di mana-mana itu sudah bermasalah. Jadi tidak boleh gitu. Ada yang juga pelatihnya militer itu apa itu? Yang kalau lulus kuning 1 itu ya sudah gitu. Oh, saya itu kan saya itu biasa ngelatih panas-panas ya. Lari pakai ransel isinya pasir ya. Jadi jangan khawatir sudah kalau urusan fisik. Sampai sana itu sampai Mekah langsung sakit, langsung masuk rumah sakit. Jadi pokoknya haji ini ibadah yang melibatkan semuanya. Ya, melibatkan harta, melibatkan hati, melibatkan akal, ya ilmunya, ya juga waktunya dan lain-lain sebagainya. Maka agar hajinya jadi haji yang mabrur, niatnya harus diluruskan. Ya. Baik, monggo Bapak Ibu, silakan tanya apa saja atau masukan apa saja. Ustadz kita ini juga ahli stem cell, ya. Saya pada bukunya tulisannya luka diabetes diamputasi no way. Waduh, ini mantap bisa. Jadi dengan ilmunya beliau ini tidak ada lagi diabetes yang diamputasi, ya. Asalkan memang mau ikhtiar. Ini beliau ahlinya, beliau ini. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan mau nanggapin aja. Kebetulan saya kan juga kadang ikut memeriksa jamaah haji itu. Sering saya jumpai orang berhaji itu karena prestis ya, kemudian dia belum dibekali ilmu, hanya karena dia mampu secara finansial untuk berangkat haji, dia mendaftar untuk masuk waiting list gitu. Padahal dia baca Al-Fatihah aja kadang belum bisa. Bila saya tanya, Ibu bacaan sholat belum bisa, tapi ikut waiting list gitu loh. Jadi apa enggak ada solusi bagi pemerintah untuk boleh diseleksi loh, bahwa haji itu harus ada ilmunya dulu gitu. Jangan hanya kayak finansial, punya duit hingga bisa ikut daftar haji gitu.
Bahkan kalau kita lihat, kalau sholatnya aja belum bisa, ya otomatis amalan yang lain tidak akan dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon komentar. Ya, Ustaz Al-Basuki yang jawab. Aduh. Bukan sama Ngesti aja nih yang jawabnya. Ya sama Ngesti aja yang jawab. Memang ibadah haji ini kan tidak sama seperti ibadah yang lainnya. Kita enggak membaca apapun ya selama haji, tawaf atau apa itu ya sah-sah saja. Nah, tapi kita harus tahu juga bahwa ibadah haji kan rukun Islam yang paling akhir. Jadi harusnya sebenarnya urusan-urusan rukun Islam yang lainnya sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi sama dengan kalau di Baitul Izzah jamaah haji itu kita pandang memang semua sudah tahu, sudah pintar, tetapi itu tetap kami beri materi-materi yang dasar seperti toharo, bagaimana mandi besar, ya jangan-jangan mandi besar selama ini juga tidak tahu kaifiahnya. Kemudian bagaimana wudhunya, ya, bagaimana kalau tayamumnya, bagaimana itu. Kemudian sholat gerakan dan bacaan seperti apa? Itu kita berikan ya sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah bagaimana. Nah itu kita beri detail itu. Baik jamaah umroh kita maupun jamaah haji. Itu hal yang pakem itu. Toharoh, ya, bagaimana mandi besar, bagaimana wudhu, bagaimana tayamum, ya, kemudian sholat. Sholat by detail itu bacanya, sehingga nggak mudah disalahkan orang atau merasa menyalahkan orang ini ya. Nah, itu kita ajari. Nah, kemudian kaifiah manasik hajinya itu kita bagi-bagi. Kita sampaikan metodenya, kita evaluasi, kemudian materinya kita evaluasi, kemudian cara menyampaikannya kita yang nah seperti itu. Harapannya ya mereka itu enggak, karena haji ini harus mandiri. Haji ini mandiri. Kelemahannya di antara kita ini ya, dan itu saya pesankan berkali-kali kepada jamaah saya, jangan sampai Bapak Ibu ini sudah dipilih jadi tamunya, calon tamunya, tetapi tidak membekali diri dengan serius dengan ilmu manasik yang memadai. Ya hanya karena misalnya jadwal manasik sudah ini karena ada kegiatan apa yang sebenarnya bisa ditunda itu tidak diikuti. Karena sebenarnya ilmu manasik ini ilmu yang sama dengan ilmu lainnya, harusnya tidak hanya dipelajari ketika sudah dapat antrian. Oh, Anda berangkat tahun ini, baru belajar manasik. Harusnya tidak begitu. Itu saya juga punya pengalaman pribadi, karena saya ingin haji pada waktu itu. Saya ikut ngaji manasik itu di Masjid Al-Falah. Gitu. Sampai 3 kali saya. Baru yang keempat kalinya saya bisa haji. Karena apa? Saya menyadari, oh aku ingin tahu ilmunya manasik. Sekarang saya ingin haji. Sampai kadang-kadang saya malu karena tahun berikutnya, tahun kedua, saya kan duduk di depan sendiri. Saya dikasih contoh, ini loh anak muda sudah haji, kemarin haji, sekarang haji lagi. Saya koreksi, mohon maaf, saya belum pernah haji. Saya cuma pingin haji. Itu saya pingin dapat ilmu manasik yang memadai, yang benar saya pilih di mana saya harus belajar, kemudian saya ikuti. Ya, tahun keempat saya baru haji. Nah itu seperti itu, Pak. Jadi monggo ini juga peran para ustadz ini sebenarnya. Jadi kalau pemerintah ya tidak bisa nyeleksi itu. Asalkan KTP-nya ada, kemudian bayar, ya sudah. Nah, ini peran aktif dari para ustadz dan pembimbing haji. Itu bagaimana caranya memberikan materi yang memadai, motivasi untuk belajar
sholat yang benar. Ini, itu maksud saya. Ya. Jadi silakan Ustadz Basuki jika ditambahkan. Ya kalau saya jadi dokter nggak pernah menghalangi. Ya. Apalagi saya tahu kalau haji itu kan bisa sampai 20 tahun jika terjadi. Saya mau berangkat haji dok. Oh ya, selamat barakallah. Ya kita bantu saja sebagai mereka apa yang bisa kita support, kita support. Bismillah. Karena itu kan satu keyakinan. Ya. Keyakinan dia sudah berniat. Bahkan mereka itu kadang-kadang nggak apa-apalah aku meninggal di sana. Itu malah suatu kemuliaan bagi mereka. Jadi saya sifatnya membantu saja. Tapi kalau soal tadi, apakah kalau belum ngerti ilmunya nggak boleh berangkat? Nah, itu bukan bidang saya nih Pak Ustaz. Nanti lama-lama kalau gitu nanti ada ini dong, uji kompetensi. Waduh, uji kompetensi pergi haji. Wah, nanti ada tes-tesan, nanti rame lagi tuh. Tapi saya nggak komen ini. Ini mau komen yang lain aja. Ibu Rosi sudah resen. Silakan Bu Rosi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang persendian dan pemberangkatan haji ya. Ada dua sih pertanyaan saya. Ya. Yang pertama, lama saya nggak sholat dalam waktu posisi berdiri agak lama. Tapi kepingin ikut taraweh yang lama gitu. Kemudian di hari Ramadan taraweh pertama itu kalau gerakan lutut itu lebih cepat, kayak misalnya yang 23 rakaat kan rata-rata lebih cepat daripada yang 11 rakaat. Itu ada kayak rasa hangat dan nyeri di bagian lutut kanan yang saya keceklek itu dulu. Terus kalau dibandingkan sholat yang 11 rakaat agak lama gerakannya tapi lembut, itu saya nyerinya berkurang. Itu kenapa ya dok ya? Terus yang kedua untuk ibadah haji, saya pernah dengar hadis bila kamu mampu untuk melakukan berzikir dan berdoa bersolawat antara subuh dan sholat duha pertama tanpa batal wudhunya. Kalaupun batal ya wudhu lagi, duduk lagi, berzikir lagi tanpa kegiatan apapun. Saya kan biasanya kalau pagi kita tuh pengennya kan lapar, masak dulu. Terus apalagi kalau hari aktif kan aktivitas persiapan sekolah itu kan untuk duduk diam berzikir tuh waktu yang sangat mahal gitu loh. Nah itu kalau kita mampu begitu sampai kita sholat duha di jam waktu awal pertama itu ibadahnya seperti haji dan umroh sempurna gitu. Jadi bagi orang yang nggak mampu dalam sisi biaya nih, tapi dia sehat dan waktu luang banyak, itu disarankan seperti itu bagaimana gitu? Apa kadang-kadang kan kalau udah seperti itu, masa sih ibadah haji yang segitu rumitnya, segitu besarnya biayanya bisa tergantikan hanya sholat 2 rakaat dan berzikir antara subuh dan duha pertama gitu, istilahnya setelah tuluk lah. Nah, kalau logika kita agama dilogikakan itu nggak mungkin lah setara gitu. Tapi ini kan kita nggak memasukkan logika ya itu. Jadi untuk pertanyaan yang ini untuk Ustadz Mangesti dan untuk yang lutut untuk Pak Dokter. Terima kasih. Itu aja. Gimana pembahasannya? Tutup jalan kaki itu ya Dok ya. Silakan Ustadz Basuki. Ya selamat Bu. Hadis itu kita biasa menerapkan juga, insya Allah. Jadi habis sholat subuh ya bertahanlah di masjid sampai syuruk ya, sholat sunat 2 rakaat. Niatnya karena Allah akan catat, itu kan amal soleh. Allah kan berjanji, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jadi itu amal soleh, insya Allah kita semua akan masuk surga, insya Allah. Niatnya karena kalau soal apakah itu bisa disamakan dengan haji umroh, hadis ini demikian, mungkin Ustaz Mangesti bisa lebih menjelaskan.
Ya, kalau saya memahami yang mudah saja buat saya. Karena Allah tuh suka yang mudah tuh, jadi kita mudah aja. Kita beriman, beramal soleh, insya Allah masuk surga, gitu aja. Nah, sekarang saya ngomong masalah yang lutut ya. Jadi sekaligus saya menjawab pertanyaan ini. Ada Ustadz, saya izin nih, ada yang nanya juga nih. Dari Pak Hamid Syahrudin ya. Oh iya. Enggak sekalian. Jadi ini ada kasus pengapuran sendi lutut, usianya 60 tahun perempuan. Ya, rencana pergi haji tahun ini. Barakallah ya. Usahakan support supaya beliau bisa pergi haji dengan nyaman dan mudah tentunya kan. Begitu. Nah, kalau saya praktek biasa aja. Karena ya kita hidup biasa aja. Bu, ibu sholatnya gimana? Sholatnya biasa, Dok. Wah, itu udah modal yang besar kan. Bu, sholatnya gimana? Saya sholatnya duduk. Nah, itu saya tanya. Ibu sholatnya duduk udah berapa lama? Wah, udah 3 tahun. Nah, itu saya udah mulai hati-hati. Berarti udah ada gangguan fungsi lutut kan. Atau saya sholatnya duduk, Dok. Kadang berdiri, kadang duduk. Nah, ini udah mulai ada gangguan fungsi. Jadi kita kan memperhatikan fungsinya. Jadi kalau saya ada struktur, ada fungsi. Memang idealnya strukturnya bagus, sendinya, lututnya bagus, fungsinya juga bagus. Tapi kalau suatu masa di mana harus memilih, ya strukturnya nggak bagus, fungsinya masih bagus, ya kita pilih fungsinya. Jadi saya selalu tanya pada pasien, Ibu, Bapak sholatnya normal? Normal, Dok. Wah, itu udah bersyukur pada Allah. Angkanya orang kalau nggak sholat itu kan susah, Pak Mangesti. Susah. Gimana kita ngukurnya? Kalau saya praktek, masih sholat Pak, normal. Masih Dok. Wah, mantap. Nah, ya Dok, saya ke dokter nih karena sholatnya udah duduk, udah lama, sama pergi haji. Nah, itu baru saya treat. Saya treat ya. Saya, dengan cara saya. Nah, saya meyakini bahwa selama itu kan dibagi dua aja tuh. Ringan atau berat. Berat itu kalau udah bengkok. Kalau udah bengkok memang terapinya diluruskan ya, diganti sendinya gitu. Tapi kalau belum bengkok, sebesar peluangnya untuk disembuhkan tanpa operasi. Jadi, tapi jangan lupa, pada kasus ini umur 60 tahun sudah lansia. Jadi tulangnya kemudian sudah osteoporosis. Jadi kita tidak boleh mengobati hanya sendinya saja. Kita juga mesti mengobati tulangnya. Jadi tulangnya kita cek, apakah masih normal kekuatan tulangnya. Kalau dia merah, kayak gambar tadi itu, lalu saya obatin tulangnya. Kenapa? Karena tulang itu adalah fondasi. Kalau tulangnya kuat, nanti sendinya juga kuat. Jadi saya selesaikan yang mudah dulu. Nah, setelah yang mudah saya selesaikan, tulangnya saya selesaikan sendinya. Karena lapisan sendi itu susah ya sembuhnya. Jadi sekarang ada terapi-terapi biologi ya. Terapi-terapi biologi. Ya. Jadi sebetulnya minta waktu sedikit Ustaz ya, saya jelaskan ya. Jadi tulang rawan ini, jadi pengapuran lutut itu yang rusak jaringan tulang rawannya. Nah, ini sifatnya nggak bisa sembuh sempurna, seperti baju. Jadi kalau udah rusak, masih bisa dijahit, ditambal, ditisik itu saja. Tapi kalau tulang rawan, dia robek, forever, lama-lama tambah luas, tambah dalam, tambah banyak robekannya, itu nggak bisa dijahit, Bu. Ibu, kita harus tahu bahwa lapisan tulang rawan itu hanya 3 mm. Kok dokter tahu ya, itu bidang saya. 3 mm. Jadi kalau robek, wah itu luar biasa susahnya itu. Gimana menjahitnya kan? Paling dibuang aja, diganti yang baru. Operasi. Nah kalau nggak mau operasi, itu dipertahankan supaya yang luka itu tidak bertambah luas. Jadi ada terapi biologi. Kalau nyeri dikasih obat, sebetulnya bukan obat nyeri ya, tapi obat antiinflamasi. Jadi kalau ada luka di lapisan sendi itu, ada defek robekan, ada gangguan ya, noise ya. Itu jadi saya kasih obat antiinflamasi. Jadi kalau kulit kita merasa nyeri, Bu Rosi, itu adalah tanda dari Allah, ada masalah di situ. Isyarat. Jadi tanda adanya inflamasi.
Kenapa terjadi inflamasi? Itu adalah mekanisme pertahanan tubuh yang normal. Kenapa? Karena ada luka di lapisan sendinya itu. Jadi dia mengirim sinyal inflamasi itu. Nah, kalau ada inflamasi, kita memberikan obat anti-inflamasi. Nah, tetapi kita juga menjaga diri. Kalau kita sering naik tangga, ya selama masih inflamasi, lututnya sakit, kita jangan naik tangga. Nah, ini masalah. Banyak orang tua itu kamarnya di lantai 1, tapi suka naik ke atas karena nyuci jemuran, Ustaz. Karena ke atas ke lantai 2. Nah, itu jangan. Selagi masih ada masalah, ada nyeri, bunyi gitu lututnya, jangan naik tangga. Kalau saya gitu. Kenapa? Karena dia akan rusak, kan ada beban naik tangga itu. Jadi pantang naik tangga. Nah, kedua, sederhana aja saya. Pantang goreng-gorengan nih bisa nggak? Karena goreng-gorengan itu meningkatkan inflamasi. Dikasih obat nggak akan sembuh. Kedua, pantang stres. Kenapa, Dok? Ya stres, apapun, stres psikologis atau stres fisiologis, beban menimbulkan inflamasi. Jadi pantang naik tangga, pantang stres, pantang apa? Goreng-gorengan. Wah, enak, Dok, bakwan kan enak ya. Ya lagi sakit, nahan dirilah puasa ya nggak. Kemudian bisa nggak pantang gula? Emang kenapa sih, Dok? Lah kalau gula darahnya tinggi, inflamasinya nggak akan sembuh walaupun dikasih obat. Pantang gula bisa, Bu? Bisa lah, ya kan? Kalau minum kopi tanya tuh sama Gusti. Kemarin saya di jamu mau cuma situ. Kopi apa? Espresso ya. Nah, itu berani nggak dokter minum kopi? Berani lah, asal jangan pakai gula. Jadi minum teh, minum kopi jangan pakai gula. Itu sehat obat, asal jangan pakai gula. Jadi kemudian pantang apa lagi, Dok? Nah, itu pantang karbohidrat. Bisa nggak? Agak susah, Dok. Kita kalau nggak makan nasi kan susah ya. Ya, tapi kalau udah kelebihan berat badan, ya ditahanlah. Jangan banyak-banyak makan nasi. Boleh nggak? Boleh aja. Satu hari mungkin 3 sendok aja. Selama masih sakit. Nanti kalau udah sembuh boleh? Boleh. Nah, mudah-mudahan tanpa operasi kita bisa jaga kesehatan lutut kita dan masih cukup kuat untuk menikmati ibadah haji. Jadi untuk lutut itu harus diobati juga tulangnya. Jadi kalau di osteoporosis, sembuhin osteoporosisnya. Terus untuk sendinya itu tadi, pantang naik tangga, pantang goreng-gorengan, pantang beban, pantang stres. Nah, jangan lupa ototnya, Bu. Karena sendi itu ada ototnya. Jadi latihan otot, angkat lututnya ke atas 10 kali pagi sore, luruskan. Jadi kalau otot yang kuat, sendinya juga kuat. Ya. Mungkin gitu dari saya, Pak Magister, sederhana aja. Kalau mau lebih jelas mungkin mesti ngobrol nih di ruang praktek ya. Apakah perlu kaos pengaman, Ustadz? Ini ada pertanyaan nih, apakah nggak usah? Saya nggak menganjurkan, dulu saya suka menganjurkan pasien pakai itu, Ustadz. Pakai apa tuh? Kaos kaki pinggul. Lapisan di lutut kayak apa? Support, knee support kalau bahasa Inggrisnya knee support, menyangga di lutut. Tapi saya nggak suka. Saya ditegur sama guru saya dari Jerman. Kamu kalau kasih itu pasiennya malah keenakan. Jadi dia nggak mau berlatih ototnya. Biarkanlah pasien itu berlatih sendiri, ya latih ototnya supaya kuat. Kalau otot yang kuat dengan latihan mandiri itu memperkuat sendinya. Kalau kita kasih penyangga itu malah dia nggak berlatih. Jadi saya nggak pernah kasih itu, biar aja. Yang penting dia berlatih, jalan. Boleh nggak renang, Dok? Boleh kalau ada bisa kemampuan, ada waktu renang. Tapi kan renang susah. Ya udah jalan pagi aja. Itu Ustadz ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih. Ya. Dok, kalau ada masalah di lutut itu apa sakit sekali itu, Dok? Temen itu sampai nahan sakitnya itu sampai kurus itu. Sakit apa, Dok? Halo? Iya, gimana Ustaz? Kalau ada masalah di lutut itu sampai nggak bisa jalan, itu memang sakit sekali, Dok. Iya. Katanya nyeri, diem aja tuh nyeri, bergerak nyeri gitu. Jadi berarti inflamasinya itu berkepanjangan.
Jadi inflamasi itu adalah karunia Allah. Kalau kita ada sesuatu masalah di jaringan kita, dengan tubuh kita, maka keluar sinyal inflamasi, nyeri, bengkak. Berapa lama tuh dok begitu? Paling lama 3 minggu. Jadi dokter punya waktu 3 minggu. 3 pekan. Kalau terus-terusan gitu dok? Kalau berkepanjangan, nah dokter mesti lihat, biasanya saya USG. Oh ini ada cairannya nih. Nah, jadi kalau udah berkepanjangan itu, cairan sendi yang normal cuma sedikit, dia bertambah banyak. Mungkin ada cairannya. Cairannya itu menekan kapsulnya, jaringan mukusnya itu, maka sarafnya kan tertekan, jadi terasa sakit, gerak sakit. Jadi harus diperiksa. Bukan malah kekurangan cairan ya, dok ya? Kalau kekurangan, kekurangan cairan ini, malah kelebihan cairan ya dok ya? Bisa dua, bisa kelebihan cairan, bisa kurang cairan. Kalau kelebihan cairan berarti karena inflamasi berkepanjangan, jadi cairannya menjadi patologi, sakit, dia bertambah banyak, cirinya bengkak. Kalau dipegang hangat, bengkak, karena tertekan keluar. Nah, kalau memang nanti di USG, biasanya saya USG, di USG itu kelihatan, kalau ada cairan ya nanti kita keluarkan. Setelah dikeluarkan cairannya, kita kasih terapi, biasanya sembuh. Itu mangkokannya itu bisa diganti ya Pak Ustaz? Bisa, tapi kalau saya prinsipnya, buat maaf ya, saya tuh prinsipnya, kalau nggak terpaksa saya nggak ganti. Ya, karena kalau bagaimanapun setiap tindakan bedah itu mengandung risiko. Ya kan? Jadi kita mesti ambil risiko yang paling minimal dan manfaatnya yang terbesar. Kalau manfaatnya bisa dicapai oleh pasien tanpa operasi, kenapa harus operasi? Gitu. Sekarang kan terbalik Ustaz. Orang yang jago operasi, duitnya banyak. Tapi dokter yang bisa ngobatin tanpa operasi, duitnya sedikit. Karena di mata masyarakat, orang menganggap operasi itu hebat, duitnya banyak. Tapi dengan terapi sekarang, terapi biologi, pakai ilmu sel, nggak semua harus dioperasi. Nah itu butuh ilmu. Tapi masyarakat belum paham masalah itu. Jadi selalu menganggap yang operasi. Kalau zaman dulu kan istilahnya the big surgeon, the big incision. Dokter bedah yang hebat, yang banyak operasi. Ya, sekarang saya udah tua. Kalau bisa tanpa operasi, kenapa harus dioperasi? Kalau terpaksa, kita operasi. Tapi dengan penjelasan yang jelas pada pasien. Setiap tindakan bedah mengandung resiko. Resikonya harus sedikit, manfaatnya harus besar. Demikian Ustaz. Mantap. Ya, Ustaz, ini sudah waktunya diakhiri, Ustaz. Udah waktunya manasik ya? Ya, sudah ini Ustaz. Jadi mohon closing statement-nya Ustaz sebelum saya tutup Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Mangesti, Bapak Ibu hadirin semua. Saya terima kasih, saya merasa terhormat diundang. Dan kita berdoa semoga perjumpaan kita ini menambah silaturahmi, menjadi bagian dari amal soleh kita, menjadi kontribusi catatan dari Allah, nanti dihitung untuk masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat sehat selalu, saya doakan cepat umroh, cepat haji, dan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz, ilmunya, pencerahannya, semoga yang menyampaikan ilmu dan yang menyimak ilmu sama-sama dibarokai ilmunya, dibarokai sisa usianya, dimudahkan semua urusannya, puaskan rezekinya, dijadikan anak turunnya jadi anak turunnya soleha, anak turun yang kelak menjadi para pemimpin, ya, baik pemimpin orang-orang beriman, pemimpin nasional,